Kalau habis hubungan intim, maaf ya. Apa bu? Apa bu? Tuh sama kan? 95% pria habis hubungan intim tidur. Kenapa? Bukan bu, lagi fly. Orgasmus, fly. Maaf bapak-bapak. Tadi siarin soalnya entar. Ya, iya, ya. Nanti pas yang ini tut gitu ya. Hari ini buat perempuan aja sebetulnya. Ya, sensoran. Jadi pria pada saat hubungan intim itu keluarlah hormon bahagia, namanya endorfin, morfin alami. Itu banjir. Sama banjirnya orang pakai putau, pakai heroin. Maka anak-anak pakai putau itu habis pakai putau tidur. Maka suami juga begitu tidur dia. Dia fly. Saat itu sedang menikmati kebahagiaan setelah mendapat layanan istrinya. Sudah, jangan dicubit. Kadang istri salah pengertian dicubit, tidur. Cubit. Orang lagi menikmati dicubit. Ditepuk lagi. Tidur aja. Ya. Bu, kalau lagi gitu diisek-isek belakangnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayalah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dia lihat. Gitu langsung doa bu. Paling cantik, paling seksi, paling oke. Iya bu, kapan lagi kita doa begitu? Kita kan jarang doa begitu ya. Mending gitu, usap-usap. Dia rasa isek-isek. Kenapa? Nih jari-jari kita tuh ada listriknya juga, menambah fly-nya. Gitu. Kita memang nggak tidur karena kita memang kekar. Berkasa. Maaf, habis hubungan intim bisa masak lagi tuh. Kalau siang-siang, kalau udah tengah malam ngapain juga masak tengah malam? Siapa mau makan? Iya, laki-laki tidur, sudah biarkan. Sayangi dia. Bayangin aja dia mimpi kita, walaupun enggak. Wah, who knows? Tapi daripada kita cubit, kita pukul, kita marahin, itu bahaya. Masuk bawah sadarnya bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan baik. Jadi bukan hanya pas waktu melayani saja, ending itu. Dia tuh pas lagi keluarnya hormon pas orgasme hormon endorfin, wah tidur gitu. Tidur. Dan pada saat itu juga kembali menjadi laki-laki yang sombong. Kalau belum sampai gitu kayaknya anak-anak banget, ya kan? Umi. Ngerti lah bu. Ini soalnya masuk YouTube nih. Kembali seperti itu. Tapi dia menikmati dulu ya. Itu dianggap tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Padahal enggak, kasihan kan? Ya, kasihan laki-laki makanya ya. Aduh, mudah-mudahan kita jadi paham ya. Jadi pengen cepet pulang ya. Laki-laki lucunya makin tua makin seneng AC dingin. Kita perempuan makin tua makin gak seneng AC dingin. Ya iya, hormonnya. Ya, hormon dia kan estrogen, hormon perempuan kan gerah. Ya kan? Terus, nah itu tadi selalu membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Karena kan kalau dia pipis dia harus buka. Ya. Hah? Apa? Keran nggak ditutup. Itu kerja dari otaknya. Ya, karena kebutuhan, ya gaya dia buang air kecilnya kan. Nah sekarang kita lihat lagi, pria mengkritik para wanita tentang ini, kemampuan mengemudi. Pasti laki-laki marah melulu tuh. Nih pasti perempuan yang bawa nih di depan nih, pasti perempuan yang dibawa di depan nih. Parkir bengkok aja nih, pasti perempuan nih. Perempuan paling susah parkir mobil paralel, pasti bengkok bannya. Kenapa? Otak kanan perempuan tidak sebagus otak kanan laki-laki. Laki-laki cuman pakai apa tuh? Spion, karena dia matanya lurus, dia tahu belakang. Perempuan gimana? Nengok bu.
Kalau perlu buka jendela, suruh tukang parkir, weh parkirin. Karena kemampuannya bicara dan nyuruh, kan gitu. Kata laki-laki, perempuan tidak mampu membaca marka jalan. Selalu di tengah aja. Laki-laki ini mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri sih, kan gitu. Ya. Menjungkir balikan peta itu tadi, utara, selatan gitu. Laki-laki yang kurang peka dengan arah jalan. Kamu hafal nggak? Tunggu dulu ya. Tunggu. Salah lagi ya. Terlalu banyak bicara tanpa ada intinya. Dianggap begitu. Saya kalau ditanya, kamu banyak banget ngomongnya, maaf mas, itu efek samping. Dari 20.000 kata. Kamu seneng banget sih, cerewet banget sih, itu komplikasi mas, maaf. Jarang berinisiatif dalam bercinta. Punten maaf, ini juga kalau boleh disensor. Ya boleh ya. Perempuan itu kalau dia mau hubungan intim, dia ingin dari pagi itu disetting. Disetting maksudnya disetting, di planning gitu, nggak mau yang spontan. Rata-rata perempuan gitu kan. Kemudian dari pagi itu ingin dimanja, diperhatikan, dibilang halo sayang, apa gitu. Baru endingnya kita dengan rela berinisiatif. Iya, gitu. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki hanya butuh kita tidak pakai baju, sudah cukup. Mendekatinya tanpa sehelai benang pun. Walaupun pakai selimut gitu kan, kalau itu tuntunan Islam ya. Ya malu juga lah gitu kan. Ya Allah, ini 5 nih udah gerut. Kalau pakai selimut nggak kelihatan kan gitu. Laki-laki senang gitu. To the point. Ya. Kadang kita laki-laki itu kita kan menganggap kita ingin pijetin dulu ya. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki butuh langsung to the point, area tempat di mana yang sensitif. Sudah itu. Iya. Nah, tetep gitu ya. Kalau kita nggak suka digitukan, kita senang tempat yang dari atas dulu, ya belai. Gitu. Kita dianggap tidak berinisiatif, padahal bukan gitu. Ya malu lah. Ya. Suka menaikkan suhu AC berarti dipanas, ya. Dan dikit-dikit tutup banget itu lagi terus. Karena gaya kita buang air kecil harus duduk, makanya tak kayak gitu. Ya, nah ini tadi. Jadi semuanya ini sebetulnya fitrah. Hanya karena nggak tahu, jadi kita saling mengkritik. Kita mengkritik pria mengkritik kita. Ya, next. Nah kesimpulannya apa? Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walau ada perbedaan gender yang luar biasa. Betul kan, Bu? Iya, ya. Next. Hubungan mereka menjadi bergejolak ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka memang berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Itu jauh nanti akan lebih baik hubungan kita. Ya. Next. Berita baiknya adalah ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga akan dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai tentang perbedaan itu. Ya, kata siapa? Kata saya. Dulu Bu, sebelum belajar ini, lihat suami salah aja terus deh. Suami lihat saya juga salah aja terus. Tapi sebulan pisah, ya ampun rindu banget. Pas ketemu nggak ada 30 menit berantem. Ya, tapi gara-gara tahu, gitu, malah seru gitu kan. Malah semakin kita senang hidup bersama. Kalau kita terima perbedaan itu, ya, dan juga senang. Jadi karena saya suka ketawa lihat laki-laki begitu gitu. Suami saya lama-lama juga ketawa lihat perempuan begitu. Iya, karena sudah paham, sudah enak ya. Walaupun sering harus kami ulang-ulang. Ya, next. Maka nanti kita mau jadi ini. Karena mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Kalau mau membentuk puzzle dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak bedanya. Justru karena bedanya itu dia nanti masuk.
Cuman waktu membuat ini harus ada ilmu sedikit saja. Agak lega nggak Bu ada ilmu sedikit gini nih? Lega banget. Ini ilmu-ilmu yang sangat simpel, perbedaan. Sehingga waktu mau merajut tali kasih ini, merajut kasih ini, ya, itu ada guidance-nya sehingga dengan cepat soulmate-nya itu, belahan jiwa itu bertemu. Ya, next. Tuh. Kalau tidak bahaya apa? Capek. Salah melulu. Salah. Ya, kalau nggak ada guidance ya. Tahu sih kita beda. Ibu tahu kan beda kan? Dari dulu pun tahu kan bahwa laki perempuan beda, tahu kan? Tapi capek juga kan? Maka harus ada sedikit guidance. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Itulah manfaat daripada kita bertaklim ini, ya. Insyaallah. Next. Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi suka dilupa. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja Bu, ada penyimpangan seksual, orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, anjing, yang laki-lakinya anjing. Banyak tuh gitu, padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh. Diminta untuk dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Tetapi Bu, rasa kasih dan sayang ini nggak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga, agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21. Ya, kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus nggak Bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita. Kita Bu, lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, dengar kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak, makanya kita disuruh berpikir, ya. Sepakat ya Bu? Alhamdulillah, insyaallah tambah cinta ya, semakin cinta ya Allah.